Zalim itu pada diri sendiri ada dua. Pertama, tidak menjalankan perintah Allah dengan maksimal. Kedua, mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Itulah namanya zalim. Dan orang yang paling tinggi, orang yang mengaku di hadapan Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi. Tuhan, saya ini zalim sama diri saya. Saya ini enggak benar Tuhan. Enggak benar. Yang paling sulit orang itu ngerasa enggak benar. Kita ini kudu belajar jadi orang awam. Jadi orang awam tuh kudu belajar, bukan jadi orang pinter. Jadi orang awam tuh kudu belajar. Belajar jadi orang awam. Ini sulit. Belajar orang awam. Yang ada tuh belajar jadi orang sok pinter. Itu banyak. Sok pengennya menghakimi orang terus. Begitu. Kalau nyalahin mau nggak perlu ngaji. Bener nggak? Orang yang nggak ngaji nyalahin bisa nggak? Bisa tuh, nggak ngaji. Bisa nyalahin. Begitu. Ngebenerin yang susah. Bener nggak? Nah, Rabbi inni zalamtu nafsi, ngaku kalau kita belum bener, itu belajar. Kita kudu minta tuh sama Allah, Tuhan, saya ini ngaku saya belum benar, banyak zalimnya, banyak salahnya. Pengakuan ini mendatangkan diijabahnya doa. Kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, di antara tawassulnya pengakuan. Bagaimana Ibnu Athaillah Sakandari dalam munajatnya di ujung hikam, Ilahi ana jahulun fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Saya ini sangat bodoh dalam keberpengetahuan saya. Udah ngaji bukannya makin pintar. Pas ngaji datang lagi ke majelis, yang ini belum tahu. Datang lagi, yang ini baru tahu. Yang ini baru tahu. Makin ngaji itu bukan makin pinter. Makin apa? Makin bodoh. Ngaji itu bukan tambah pinter, bukan. Kalau pengen pinter jangan ngaji. Ntar bisa nyalain. Begitu. Itu begitu, saudara. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Manakala Allah tambahkan saya ilmu, Allah tambahkan juga kebodohan saya. Saya mengerti makin bodoh, makin didalami makin bodoh, makin didalami makin bodoh. Agama tuh betapa luasnya. Kita bak kecebong yang ada di Batok Kelapa, namanya bagai katak dalam tempurung. Bagai katak dalam tempurung itu artinya batok kelapa. Cebong ada di batok kelapa. Dia berkata, subhanallah, luas amat ini dunia ya, kata cebong, padahal di dalam batok. Kita jangan kayak begitu. Pas batok pecah kaget, ya Allah, ini masih kecil, masih banyak lagi ternyata yang lebih hebat. Begitu. Itu begitu. Rabbi inni zalamtu nafsi. Pengakuan bahwa kita banyak berbuat zalim sama Allah. Ibadah masih kita belum maksimal. Fardu wudu, sunnah wudu, sunnah sebelum wudu, sunnah ketika wudu, sunnah sudah wudu, sholat, masih banyak. Dalam ibadahnya aja masih banyak enggak benar kita, apalagi kagak ibadah. Benar enggak? Begitu. Banyak zalim. Betapa kalau saya bertanya nih,
Untuk mengukur apa ya kita dolim, coba kita ukur. Di pasar Kreo kan ada toilet itu, toilet umum. Kalau kita pipis di toilet umum tuh bayar nggak sih? Berapa? 2.000. 2.000. Kalau menurut bapak dan ibu, surga sama toilet, kira-kira menurut bapak tinggian mana? Hah? Surga sama toilet, hah? Tinggian mana? Tinggian surga. Baik. Ini kan jawaban ini kan perlu bukti, kan diukur. Makalah kita kemudian di dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada kotak amal Jumat Darul Ma'wa. Yang dimasukin yang mana? 2.000. Jadi surga sama WC tinggian mana? Ya Allah, itu udah ikrar katanya tinggi, prakteknya sama. WC 2.000, surga. Zalim nggak itu? Ya Allah, itu udah zalim. Ya Allah, surga 2.000. 2.000-nya aja belum berhenti di situ, belum. Iya, ada 100 lembar di dompetnya, 99 lembar kaku, 1 lecek. Ada kotak amal Darul Ma'wa. Yang dimasukin yang mana? Surga. Yang lecek. Sampai tuh pengurus masjid ngitung Jumat, sampai adzan asar belum kelar. Sampai dicurigai banyak duitnya nih, banyak nih. Gitu. Sampai asar belum kelar. Bukan banyak. Lecek ya. Dibuang amal orang. Enggak dibuang, nyusahin. Padahal kalau dia buat ke Indomaret yang bagus-bagus. Begitu. Ada orang bagi duit sama kita 50.000. Kita bawa ke Giant, yang Kreo aja yang dekat. Korea jauh, Kreo aja. 50.000. Kira-kira menurut bapak ini 50.000 dibawa ke Giant, gede apa kecil? Hah? Halo, gede apa kecil? Oh, kecil. Dibawa ke kotak amal Jumat Darul Ma'wa. Gede apa kecil? Gede. Ini yang berubah angka duitnya. Hah? Yang berubah apanya ini? Hah? Hah? Niat. Yang berubah apanya? Oh, mindset, hatinya, dirinya. Oh, ini dolim. 50.000 dibawa ke Giant, gede apa kecil? Ke kotak amal Jumat Darul Ma'wa, gede. Oh, gede. Tuh yang berubah nih hatinya apa duitnya? Hatinya. Di mana berubahnya? Dunia itu istimewa, hebat, luar biasa. Maka 50.000 kecil. Surga barang hina, remeh, rendah, jelek. Maka 50.000 terlalu besar buat surga. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Banyak. Banyak. Yang mana orangnya? Saya tanya sama ketum masjid kita Jumat besok, kalau isinya 2.000 lagi berhenti nih ngaji. Oh, tuh bener tuh. Bisa berhenti ntar minggu depannya saya tanya. Tuh begitu. Rabbi ini zalamtu nafsi. Tuhan, saya salah. Mindset saya. Kalau buat dunia luar biasa. Ada dangdutan. Timeng dipanggil Kang Mas. Ya Allah.
50.000 serosot aja. Ya Allah. Gampang timbang Kang Mas doang. Bikinin kopi kagak, nyuciin kagak, nyetrikain kagak, masakin kagak. Bininya yang nyuci, masak, ngomong, anak dia nganterin juga, nyetrika. Bang, bagi duit. Duit mulu. Ada nggak bu lakinya yang kayak begitu, Bu? Hah? Yang mana ini? Yang mana? Tuh. Waduh. Ini saya nyengirnya curiga. Saya curiga ini. Rabbi ini zalamtu nafsi. Tuhan, saya ini banyak enggak benernya, banyak berbuat zalim. Dua, kandungan doa ini permintaan. Faghfirli dzambi. Fa di sini namanya fa sababiyah. Sebab itu saya ini zalim Tuhan sama diri saya. Saya banyak nyiksa diri. Saya banyak ngejahatin diri. Saya kurang sayang sama diri. Saya kurang hormat sama diri, Tuhan. Saya zalim sama diri. Sebab itu Tuhan, faghfirli dzambi. Ampuni dosa saya. Ini yang paling tinggi yang harus diminta oleh seorang hamba. Minta ampunan. Sebab seretnya jalan rezeki bukan di toren gak ada air, torennya baru. Airnya kita intip penuh. Keran baru diganti dari singkoh. Cakep. Tapi pada waktu dibuka jalannya ceret, ceret, ceret. Salah di mana? Ini ada banyak pasir yang nyumbat di salurannya. Banyak dosa yang dilakukan yang menyebabkan rezeki jadi seret. Innal abda la yukhramu minar rizki bidzambil ladzi yusibuh. Kata Habibuna Muhammad SAW, hamba itu diseretkan rezekinya lantaran dosa yang dia kerjakan. Faghfirli dzambi. Faghfirli dzambi. Ampunin dosaku ya Allah. Ampunin dosaku. Ini namanya disebut tolabul maghfirah minallahi ta'ala, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunan dulu. Sebab kalau sudah minta ampun, udah beristighfar, serius bertaubat, kebaikan demi kebaikan Allah janjikan. Dalam surat Nuh Allah nyatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhar. Banyak. Yang ketiga, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini namanya pengakuan sebagai bentuk pujian, kesadaran memuji kepada Allah dengan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengampuni dosa. Enggak ada manusia yang bisa ngampunin dosa. Dalam dunia Katolik itu begitu, orang-orangnya berpemikiran. Ada namanya majelis pertobatan. Kalau habis berbuat dosa, datang ke gereja, lapor, ngaku berbuat dosa. Kalau udah ngaku, nanti bayar sekian, lalu kemudian dikasih sertifikat pengampunan dosa. Bahwa ada namanya dosa yang bisa diampuni oleh manusia. Maka muncul Kristen Protestan, protes masa manusia bisa ngampunin? Nggak bisa. Bedanya Katolik sama Protestan begitu. Protestan nggak ada manusia yang ngampunin dosa, begitu. Nggak bener ini. Maka kalau di dalam Katolik berbuat dosa dapat sertifikat banyak tuh. Ada orang habis nyolong 1 juta ngaku, oh
ente habis nyolong nggak? Iya. Berapa? 1 juta. Waduh, kalau pengen diampuni kudu bayar 300.000, masih untung 700. Lumayan. Lumayan nggak? Lumayan 700. Ya terserah dah pimpinannya begitu. Bagaimana dia? Begitu. Bayar, dapat sertifikat. Maka ada anekdot. Waktu di surga, dia mau masuk surga. Ditanya sama malaikat Ridwan, Anda mau masuk surga? Iya, sebab dosa saya udah diampuni. Mana buktinya? Nih, di bawah sertifikatnya. Ini banyak pengampunan. Ini dibacok. Oh iya. Cuman ini belum dilegalisir. Legalisir dulu. Mana yang legalisirnya ada di mana? Waduh, ya masuk lagi akhirnya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pujian dan pengakuan bahwa Allah Maha Sempurna, Dia Ghaffar, yang bisa mengampuni dosa-dosa hambanya adalah Allah. Maka doa yang paling tinggi, bila dalam doa itu ada pengakuan kekurangan diri, dalam doa itu ada permintaan yang tertinggi, bila dalam doa itu ada puji-pujian kepada Allah. Dan inilah kemudian Imam Ali dibilang sama Nabi, Ali, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang kalau sujud ada 3 unsur yang dia minta: pengakuan diri, pujian, permintaan, dan puji-pujian kepada Allah. Ini yang paling didemenin. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah untuk mengamalkan ajaran agama sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.